Bersama Anda, Francisco Don Asiano mengawali Kompas Siang. Saudara, Polda Metro Jaya mengungkap kasus perampokan di salah satu toko jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang dengan nilai kerugian 12,8 miliar rupiah. 4 tersangka yang merupakan perampok dan penjual jam tangan mewah pun ditangkap polisi. Sebuah toko jam mewah di Pantai Indah Kapuk dirampok komplotan bersenjata tajam dengan menggasak 18 jam mewah bernilai 12 miliar rupiah. Dari rekaman CCTV, pelaku sempat berpura-pura ingin membeli lalu mengancam dan menyekap penjaga toko dengan senjata tajam. Pelaku lalu menuju ke lantai 2 tempat toko jam mewah berada. Karyawan toko yang ketakutan hanya bisa menuruti keinginan pelaku. Tak butuh waktu lama, Selasa kemarin, salah satu tersangka dengan inisial HK diringkus polisi di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Selain HK, polisi juga menangkap 3 pelaku lain sebagai tersangka yang membantu perantara penjualan jam tangan mewah. Dari hasil pemeriksaan, tersangka HK diketahui telah melakukan perencanaan dan survei lokasi sebelum melakukan aksi perampokan. Diamankan satu tersangka, pelaku utama yang viral di video itu, Saudara HK. Ternyata Saudara HK ini mengirimkan 3 jam tangan mewah kepada tersangka kedua, namanya Saudara MAH. Ini sudah ditangkap juga. Kemudian tersangka kedua MAH ini menyerahkan 3 jam tangan ini ke tersangka DK. Ini juga sudah ditangkap dengan maksud untuk dimintain tolong untuk menjualkan. Kemudian tersangka keempat yang ditangkap adalah TFZ. Ini juga dititipin, dimintain tolong oleh tersangka HK untuk menjualkan 3 jam tangan mewah. Jadi rencananya ada 6 jam tangan mewah yang akan diminta kepada 3 tersangka untuk dijualkan. Dan 12 jam tangan lainnya rencananya akan dilakukan atau dijual juga oleh tersangka HK. Dari tangan komplotan perampok jam tangan mewah ini, polisi mengamankan 10 jam tangan jenis Rolex, 6 jam tangan jenis Audemars Piguet, dan 2 jenis Patek Philippe dengan nilai belasan miliar rupiah. Selain 18 jam mewah, polisi juga menyita barang bukti berupa pakaian yang digunakan pelaku saat melancarkan aksinya. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk mempersempit ruang gerak para pencuri dengan tidak menjadi penadah atau membeli barang-barang yang diduga hasil kejahatan. Ya, ini masih terus dilakukan pendalaman, yang jelas mereka saling kenal, dan yang pentingnya kami harus mengimbau ini kepada masyarakat. Ya, jangan juga menjadi penadah, ya, membantu, memberikan pertolongan jahat, menerima barang yang patut diduga hasil kejahatan, membantu menjualkan. Karena untuk mempersempit ruang gerak para pelaku pencurian ini tentunya ya kita harus mempunyai daya cegah, ya. Semua masyarakat jangan membeli barang-barang kejahatan. Indikatornya tentunya harganya murah. Kalau jam tangan ini kan harus ada sertifikatnya, harus ada boxnya, harus ada kwitansi, ya. Jadi kalau kita persempit ruang gerak ini, ya mereka juga mungkin tidak akan melakukan kegiatan pencurian. Atas perbuatannya, komplotan ini dijerat dengan pasal 365 KUH Pidana tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Sementara 3 rekan komplotan pelaku juga dijerat dengan pasal 480 KUH Pidana dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana polisi menelusuri komplotan pencurian dan penadah jam tangan mewah ini, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi di Polda Metro Jaya. Taufik, selamat siang. Dalam penangkapan, polisi ini tak hanya menangkap pencuri tapi juga penadahnya. Lantas, apakah polisi juga mendalami kemungkinan adanya sindikat yang sistematis, mengingat harga jam tangan ini kan biasanya juga diburu para kolektor? Ya, untuk kelanjutan dari kasus pencurian jam tangan mewah yang ada di PIK Kabupaten Tangerang, memang saat ini polisi terus melakukan pendalaman dan juga penyelidikan terkait kemanakah barang ini akan dijual oleh para pelaku pencurian. Setelah sebelumnya memang polisi telah berhasil mengamankan ataupun menangkap 4 pelaku ataupun 4 tersangka pencurian
yang telah berhasil diamankan pada hari Selasa lalu, yaitu pada tanggal 11 Juni 2024. Dan untuk pada tanggal 11 lalu memang pihak dari kepolisian berhasil menangkap pelaku atas nama HK ini di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Dan untuk perannya sendiri, HK ini menjadi pelaku yang melakukan pencurian. Jadi pada saat terjadinya kejadian itu pada tanggal 7 Juni 2024, HK ini berpura-pura sebagai pembeli, lalu ia menyekap 3 karyawan toko jam tangan mewah, lalu mengikatnya dan mengurungnya di kamar mandi. Dengan total, HK ini mengambil ataupun merampas sekitar 18 jam tangan mewah. Dengan rincian ada 10 jam tangan Rolex dengan merek Rolex, ada 2 jam tangan bermerek Patek Philippe, dan juga 6 merek Audemars Piguet. Dan dari ke 18 jam tangan ini total ini kerugiannya berkisar senilai 12,85 miliar. Dan setelah menangkap HK, saudara, pihak dari kepolisian juga kini berhasil menangkap 3 tersangka lainnya, itu atas nama MAH, DK, dan juga TFZ. Dan untuk peran-perannya sendiri, saudara, untuk pelaku ataupun tersangka berinisial MH ini memang dia diketahui sebagai perantara dari HK yang sebagai pelaku pencurian menuju ke kedua tersangka, itu DK dan juga TFZ, yang nantinya ini akan menjualkan kepada pembeli yang nantinya akan membeli jam tangan mewah tersebut. Namun terkait siapakah nantinya yang akan membeli, untuk saat ini memang polisi masih akan terus melakukan pendalaman, dan nanti rencananya sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, pihak dari kepolisian ataupun Polda Metro Jaya dalam hal ini, khususnya di Reskrimum Polda Metro Jaya ini akan melakukan konferensi pers pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Sisko. Lantas dari 4 orang kemudian yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian, apakah ada anggota komplotan yang kemudian masih diburu oleh polisi? Ya, memang untuk saat ini terkait akankah ada komplotan lain ataupun ada tersangka lain, ini memang kita masih akan terus menunggu, mengingat konferensi pers ataupun rilis dari Polda Metro Jaya ini akan berlangsung sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Namun jika kita lihat ini sudah ada 4 tersangka yang memang sudah ditangkap dan juga diamankan oleh pihak kepolisian, dan memang dari keempat tersangka ini diancam dengan pasal-pasal yang memang berbeda. Untuk HK sendiri ini dikenai pasal 365 KUHP, yaitu adalah pasal pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman pidana ini paling lama seumur hidup dan juga 20 tahun penjara. Sedangkan untuk ketiga tersangka lainnya, itu atas inisial MAH, DK, dan juga TFZ, ini dikenakan pasal 480 KUHP dengan isi pasalnya adalah membantu kejahatan dengan total ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Dan tentunya untuk mengetahui siapa sajakah nantinya ini, akankah ada tersangka-tersangka baru ataupun bagaimana komplotan ini bekerja serta kemanakah mereka akan menjual, tentunya kita masih terus menunggu konfirmasi lebih polisi, khususnya dalam hal ini adalah dalam rilis yang nantinya akan dilakukan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Sisko. Taufik Riyadi yang melaporkan langsung kasus pencurian jam tangan mewah senilai 12,85 miliar rupiah.